Halo semuanya, malam ini kita duduk bersama dalam sebuah perjalanan yang mungkin akan membuat Anda tersenyum, mungkin sedikit merinding, dan mudah-mudahan juga berpikir, wah, selama ini aku mungkin bangun pagi dengan cara yang benar-benar salah. Saya ingin Anda bayangkan dulu, pagi hari, alarm ponsel berdering keras, jantung berdegup lebih cepat dari ketika Anda sedang menyelinap mengambil ayam goreng tengah malam. Dan sebelum mata benar-benar terbuka, tangan sudah meraba layar ponsel sambil setengah mengutuk diri sendiri. Kenapa alarm ini begitu kejam? Nah, di titik inilah saya ingin melepas satu kalimat yang keras. Tapi saya maksudkan serius. Anda mungkin tidak akan bertahan hidup lama jika kebiasaan pagi itu terus Anda lakukan tanpa perubahan. Ya, kedengarannya mengancam, tapi tenang. Kita masih berada di jalur cerita yang hangat, bukan acara horor tengah malam. Sebelum saya lanjutkan, ada ajakan yang penting Anda dengar dengan nada santai tapi juga tegas. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Jangan sampai jari Anda terpeleset karena niat basa-basi. Saya lebih suka kehadiran yang tulus ketimbang langganan asal-asalan. Sekarang saya juga ingin tahu Anda berada di mana dan jam berapa. Ketika menyimak cerita ini, tulis di kolom komentar lokasi dan waktu lokal Anda. Mungkin Anda sedang di Jakarta, pukul 10 malam dengan secangkir teh hangat. Mungkin di Surabaya, setengah satu pagi sambil berpura-pura bilang ke pasangan kalau Anda sedang kerja lembur. Atau bahkan di luar negeri dengan suasana yang sama sekali berbeda. Itulah yang membuat komunitas ini indah, saling berbagi titik koordinat emosi kita. Dan ya, sebelum kita benar-benar melompat ke inti malam ini, mari kita setel atmosfernya. Sekarang, matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut, dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya sendiri telah menjalani puluhan tahun hidup dengan pola pagi yang terburu-buru dan jujur saja, agak menyedihkan. Alarm keras, perut kosong, sarapan dilupakan, dan kemudian menyelam ke dunia digital sebelum sempat mengucapkan selamat pagi pada diri sendiri. Tapi, momen yang mengubah hidup saya bukan datang dari sebuah artikel motivasi atau seminar mahal, melainkan dari sebuah pengalaman getir bersama seorang pasien berusia lanjut. Namun, sebelum kisah itu, izinkan saya mengakui sesuatu. Tidak semua kesalahan pagi yang saya lakukan adalah murni dosa pribadi. Banyak orang modern terjebak pada pola yang sama. Dunia kita bekerja, kuliah, dan bahkan berlibur dengan ritme digital yang membuat alarm dan ponsel bagaikan komando militer. Akibatnya, otak seakan kehilangan kesempatan untuk menikmati transisi lembut antara tidur dan bangun. Saya masih ingat jelas suatu pagi, beberapa dekade lalu. Ketika alarm berbunyi dan saya benar-benar terbangun dengan jantung yang nyaris melompat keluar. Saking kagetnya, saya sampai tersandung di kamar. Dan ini bukan metafora, saya menabrak laci. Jadi selain kepala saya pening karena baru bangun, betis saya juga biru karena luka. Saya tertawa getir waktu itu, berpikir, kalau ada kamera tersembunyi, mungkin sudah viral di media sosial. Nah, itulah humor hidup. Ketika tubuh mengingatkan kita dengan cara yang tidak elegan bahwa ada yang salah dalam rutinitas kita. Mengapa saya memulai bagian ini dengan cerita personal yang konyol? Karena saya ingin menunjukkan bahwa hal besar yang berhubungan dengan kesehatan otak bisa dimulai dari hal sederhana yang terasa sepele. Pengalaman itu semacam panggilan dari masa depan. Bahkan sebelum saya mengerti benar dampak ilmiah kebiasaan pagi yang salah, loncatan berikutnya dalam kisah ini benar-benar datang ketika saya melihat seorang pasien yang tiba-tiba terkena gangguan memori parah. Tetapi mari kita simpan cerita itu untuk bagian setelah ini. Saya ingin mengajak Anda lebih dulu untuk bernapas bersama sejenak. Ambil napas pelan melalui hidung. Biarkan perut mengembang, lalu tahan sejenak dan perlahan hembuskan lewat mulut. Itu bukan sekadar instruksi meditasi klise.
melainkan awal latihan sederhana untuk menunjukkan betapa bernapas dengan tenang bisa mengubah ritme tubuh Anda. Pernapasan itu ibarat menggeser gigi transmisi mobil dari mode parkir menuju gerak perlahan, tanpa harus menginjak pedal gas terlalu dalam. Siapa sangka aktivitas serumit otak manusia bisa dipengaruhi oleh hal semudah menghirup udara dengan penuh kesadaran. Kebijaksanaan usia tua sering datang dalam bentuk kalimat sederhana. Salah satu mentor saya dulu bilang, yang paling berbahaya bukan hal-hal yang tidak kita ketahui, tapi hal-hal kecil yang kita pikir tidak penting. Alarm pagi yang kasar, kebiasaan membuka ponsel begitu bangun, atau melupakan sarapan, semua itu tampak kecil, tetapi efeknya bisa menumpuk seperti serbuk gergaji di mesin, hingga suatu hari mesin itu macet. Sekarang, mari selipkan satu informasi aneh. Tahukah Anda bahwa dalam kondisi melamun santai, otak manusia justru menghabiskan lebih banyak energi ketimbang ketika fokus bekerja? Itu sebabnya banyak ide cemerlang justru muncul saat mandi atau saat bengong sebelum tidur. Fenomena ini masih menjadi perdebatan akademis. Apakah mode default otak ini merupakan tanda efisiensi tertinggi atau justru kebocoran energi yang belum dipahami? Para ilmuwan belum sepakat, dan saya suka membayangkan mereka adu argumen sambil berdiri di depan papan tulis penuh coretan neuron. Jadi, jika malam ini Anda mulai merasa sedikit cemas, memikirkan rutinitas pagi, jangan panik. Anggap saja ini kesempatan emas. Bayangkan otak Anda seperti taman yang selama ini penuh gulma kecil. Kita tidak perlu membongkar semua sekaligus. Cukup mulai dari mencabuti hal-hal sederhana setiap pagi. Saya merasa bagian ini ibarat membuka pintu. Kita belum benar-benar masuk ke lorong panjang rumah pengetahuan tentang otak, tetapi pintu sudah terbuka lebar. Dan sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin Anda menyiapkan satu hal untuk besok pagi. Matikan alarm keras Anda, ganti dengan nada lembut, atau kalau Anda cukup berani, coba bangun dengan cahaya alami, biarkan matahari menepuk pundak Anda dengan sinar keemasan. Itu bukan sekadar romantika, tapi langkah kecil pertama yang bisa menyelamatkan otak Anda dari pukulan pertama di hari yang panjang. Dan jangan khawatir, kita akan memasuki kisah utama tentang pertemuan dengan pasien saya yang benar-benar mengguncang hidup. Tapi, untuk malam ini, izinkan saya menutup bagian pertama ini dengan satu senyuman tipis dan peringatan halus. Jangan anggap remeh pagi Anda, karena disitulah masa depan otak Anda diputuskan. Saya masih mengingat dengan jelas satu hari yang membekas dalam hidup saya. Di ruang gawat darurat rumah sakit, pintu didorong terburu-buru, dan masuklah seorang pria berusia 72 tahun yang wajahnya tampak kebingungan total. Anak perempuannya menangis di sampingnya, sambil berusaha menyapanya. "Ayah, ini aku, ini aku." Namun tatapan kosong pria itu seolah menembus dinding, tidak lagi mengenali darah dagingnya sendiri. Bayangkan betapa menusuknya pemandangan itu, seolah ada saklar yang tiba-tiba dimatikan di dalam kepalanya. Hal ini bukan sekadar tragedi keluarga bagi saya, itu semacam tamparan dari alam semesta. Pria tersebut memama, yang menurut catatan medisnya masih kuat 6 bulan sebelumnya, mendaki gunung bersama cucu-cucunya, kini bahkan tidak mengetahui di mana rumahnya berada. Wajahnya sama, tubuhnya sama, tapi esensi dirinya bagaikan dicuri oleh kabut bernama amnesia. Saya berdiri di sana, melihat keluarga terisak sambil berkata dalam hati, kalau kebiasaan sepele tiap pagi bisa ikut mendorong hal seperti ini, mengapa selama ini saya terlalu angkuh untuk menelitinya? Setelah kondisi daruratnya ditangani, saya sempat duduk bersama keluarganya. Mereka bercerita bahwa sang ayah punya rutinitas aneh, tapi sayangnya umum. Bangun pagi dengan alarm keras, langsung meraih ponsel, dan buru-buru pergi kerja tanpa sarapan demi efisiensi. Saya tersenyum getir. Itu seperti mendengar kisah refleksi diri saya sendiri dalam tubuh orang lain.
Bedanya, saya belum sampai pada jurang kehilangan identitas. Sedangkan pria ini sudah di titik ini. Saya memutuskan hidup saya sendiri harus berubah. Saya tidak ingin menjadi pasien berikutnya yang namanya hanya akan tercatat dalam lembaran medis. Tapi, jangan salah sangka, saya tidak langsung menemukan solusi ajaib. Saya jatuh bangun, mencoba sekian banyak pola, dari mengganti alarm dengan musik klasik. Ironisnya malah bikin saya semakin malas bangun. Sampai mencoba teknik ala militer yang katanya membuat orang bisa bangkit dalam hitungan detik. Saya lebih sering jatuh daripada bangun, jujur saja. Menariknya, dari setiap eksperimen kecil itu, saya mulai menyadari sesuatu. Tubuh manusia, terutama otak, tidak suka kejutan brutal. Ingat pepatah tua, bangunkan singa dengan hati-hati, atau tidur panjangnya berubah menjadi amukan. Nah, otak kita adalah singa kecil itu, bangkit secara kasar membuat sistem hormon melompat liar, adrenalin naik, kortisol melonjak, dan hasilnya bukan hanya detak jantung yang kacau, tetapi juga memori yang perlahan-lahan terbakar. Saya sempat berdiskusi dengan seorang profesor di luar negeri tentang hal ini. Ia bercerita tentang penelitian baru yang menemukan bahwa laju penurunan fungsi kognitif rata-rata 2% per tahun setelah usia 50. Itu fakta yang tak bisa ditawar. Namun, yang lebih menakutkan menurutnya adalah faktor gaya hidup. Kebiasaan pagi buruk membuat kurva itu jadi lebih terjal. Ia bahkan menambahkan catatan kontroversial. Boleh jadi kita tidak menua karena umur, melainkan karena cara bangun pagi. Pernyataan ini tentu saja menimbulkan perdebatan akademis di antara kolega lain. Sebagian menganggap terlalu provokatif, sebagian lainnya mengangguk diam-diam seolah tahu kebenarannya, tapi malas bersuara lantang. Saya di sisi lain memilih satu hal. Kalau ada peluang kecil bahwa perubahan rutinitas bisa menjaga memori kita, kenapa tidak mencobanya? Disitulah muncul cikal bakal rutinitas pagi yang ingin saya bagikan. Namun, sebelum membongkar detail teknisnya, saya ingin berbagi satu kebijaksanaan usia tua yang selalu melekat di kepala saya. Kalau kau terlalu sibuk di pagi hari untuk menjaga otakmu, maka bersiaplah suatu hari otakmu tidak punya waktu lagi untukmu. Agak pedas, memang. Tapi kenyataannya kehidupan modern sering menjebak kita dengan logika efisiensi semu. Kita ingin produktif cepat, tapi mengorbankan inti organ yang justru mengatur produktivitas itu sendiri. Saya sering ditanya pasien, "Dok, kalau begitu apa kita harus menjadi manusia super disiplin dengan jadwal bak tentara?" Jawaban saya selalu sama dengan nada bercampur humor. Tenang saja, bahkan tentara pun butuh sarapan. Rutinitas ini bukan soal menjadi robot, melainkan memberi ruang transisi alami bagi otak. Bukan soal kesempurnaan, tapi soal konsistensi kecil. Misalnya, mulai dengan bernapas perlahan, atau duduk sebentar di tepi ranjang sebelum benar-benar bangun, alih-alih melompat seperti pegas yang longgar. Ada informasi kecil yang sering membuat pasien saya terheran-heran. Tahukah Anda bahwa otak melakukan pembersihan sampah paling besar justru menjelang kita bangun tidur? Ya, ibarat tukang kebun malam-malam. Sistem glymphatik menyapu keluar protein beracun seperti amyloid beta. Penumpukan zat ini berkaitan erat dengan Alzheimer. Ketika kita bangun terlalu mendadak, pembersihan itu seakan terhenti di tengah jalan, meninggalkan debu berbahaya menumpuk di sudut-sudut otak. Saya suka menganalogikan kejadian itu dengan seseorang yang sedang mengepel lantai rumah, lalu tiba-tiba dipaksa berhenti karena tamu datang mendadak. Hasilnya, lantai separuh basah, separuh kotor, tamu pun terpeleset. Itulah otak Anda bila bangun terburu-buru. Lantai kognitifnya licin dan penuh noda. Ada satu momen lucu dari pengalaman pribadi. Ketika baru mencoba mengubah pola bangun saya setel lagu lembut sebagai alarm.
Tapi saking lembutnya, saya tidak bangun sama sekali. Malah nyaris terlambat menghadiri ronda medis pagi di rumah sakit. Teman sejawat saya menatap saya dengan wajah mencurigakan. Apa kamu ketiduran saat meneliti kesehatan otak sendiri? Saya hanya bisa tersenyum sambil berkata, ini semua demi sains. Akhirnya saya menemukan titik tengah. Suara alam, kicau burung digital cukup lembut untuk otak, tapi juga cukup nyaring agar saya tidak telat. Kalau dipikir, pengalaman itu jadi pengingat bahwa perubahan tidak harus ekstrem. Kita perlu memilih jalan tengah, tidak kasar bagi otak, tapi juga tidak membuat hidup jungkir balik. Saya percaya inilah refleksi yang bisa dipakai siapapun, bukan hanya pasien, tapi juga Anda yang sedang mendengarkan di rumah. Malam ini, ketika kita sudah melambatkan ritme tubuh dengan cerita ini, saya mengundang Anda untuk membayangkan, bagaimana kalau mulai besok Anda hanya menekan tombol jeda 5 detik sebelum meraih ponsel? Bagaimana kalau sebelum melangkah keluar kamar, Anda duduk sejenak, tarik napas, lalu tersenyum pada diri sendiri, seolah berkata, "Oke, mesin ini siap bekerja hari ini." Mungkin itu tak terdengar besar, tapi justru dari kebiasaan kecil seperti inilah saya menjahit kembali kehidupan otak saya. Dan kisah pasien di awal tadi yang berakhir dengan keluarga harus belajar menghadapi memori yang hilang, terus menjadi cermin agar saya tidak kembali ke ceroboh. Saya menatap wajah-wajah mereka mana, lalu menatap cermin saya sendiri. Saat itu saya tahu, saya bukan hanya dokter tapi juga calon pasien dari sistem yang sama. Dan di detik itulah jalan panjang menuju rutinitas pagi sehat benar-benar dimulai. Bangun tidur itu pada dasarnya adalah salah satu proses biologis paling penting yang sering kita remehkan. Kalau makan malam bisa kita sebut sebagai pesta energi, maka bangun tidur sebenarnya seperti membersihkan lantai aula pesta yang semalaman penuh serpihan. Inilah yang membuat saya tertarik begitu dalam pada apa yang disebut sebagai sistem glymphatic, atau kadang orang lebih suka menyederhanakannya dengan istilah mesin pembersih malam hari. Sistem ini bekerja diam-diam, ibarat petugas kebersihan yang tidak pernah mendapat tepuk tangan meriah. Saat kita tidur nyenyak, cairan otak mengalir melalui celah-celah neuron, membersihkan toksin yang menumpuk sepanjang hari, seperti amiloid beta dan tau protein. Zat-zat kecil nakal ini adalah biang kerok yang suka menempel di otak hingga akhirnya meninggalkan jejak penyakit Alzheimer atau demensia. Jadi, kalau Anda bertanya-tanya mengapa tidur itu penting, salah satu jawabannya sederhana, agar petugas kebersihan otak punya cukup waktu menyapu. Masalahnya, ketika kita bangun tidur dengan pola kasar, misalnya alarm yang menjerit seperti siren kebakaran, itu sama saja dengan menyuruh petugas kebersihan berhenti di tengah pekerjaannya. Bayangkan sedang mengepel setengah ruangan lalu ditegur, "Sudah, cukup, hentikan sekarang." Hasilnya, lantai licin, kotoran masih bertebaran, dan orang-orang akan jatuh terpeleset. Otak Anda menghadapi kondisi serupa. Itulah sebabnya kebiasaan bangun mendadak sangat berbahaya. Kortisol melonjak, adrenalin menendang, pembuluh darah menyempit. Sementara otak masih setengah kotor. Hasil akhirnya sering berupa sakit kepala, suasana hati buruk, gangguan konsentrasi, atau dalam jangka panjang, beban risiko hilangnya fungsi memori. Saya pernah mengalami ini sendiri. Suatu pagi, waktu masih menggunakan alarm klasik yang bunyinya kring, kring, benar-benar membangunkan siapapun dari kubur. Saya terlonjak kaget sampai bahu terasa sakit. Setelah itu, sepanjang hari kepala saya seperti diselimuti kabut tebal. Pikiran kering, kata-kata terasa sulit ditemukan, padahal pekerjaan saya saat itu menuntut kefasihan berbicara dengan pasien. Rasanya seperti seseorang mendadak menurunkan volume kecerdasan saya sebanyak 50%. Itulah titik ketika saya mulai serius melatih bangun perlahan.
tidak langsung berdiri dari kasur seperti pegas, melainkan memberi kesempatan tubuh mengikuti keseimbangan biologisnya. Inilah yang kemudian saya kembangkan menjadi latihan sederhana berupa pernapasan 4-7-8. Anda tarik napas dalam selama 4 detik melalui hidung. Tahan napas selama 7 detik, lalu hembuskan melalui mulut selama 8 detik. Lakukan 5 kali, maka aliran darah ke otak meningkat sekitar 30%. Ya, ada penelitian yang mendukung klaim ini. Tubuh menjadi lebih rileks, otak mendapat oksigen lebih stabil, dan yang paling penting, Anda tidak merasa baru saja disetrum kabel listrik. Setelah napas, tahap kedua adalah peregangan singkat di tempat tidur. Saya biasanya memulai dengan tangan dikaitkan dan diregangkan ke atas kepala. Merasakan tulang belakang memanjang hingga menimbulkan sensasi lega. Dilanjutkan dengan memutar leher perlahan, jangan buru-buru. Kecuali Anda mau mendengar suara kretek yang mengagetkan pasangan di sebelah Anda. Saya akui, awalnya terasa sedikit konyol. Persis seperti kucing malas yang baru bangun. Tapi ingat, kucing itu salah satu makhluk dengan refleks tercanggih di dunia. Mereka tahu cara memulai hari tanpa merusak sistem sarafnya. Saya jadi ingat kisah seorang pasien lansia bernama Pak Hadi, 68 tahun. Beliau dulu punya kebiasaan langsung berlari ke kamar mandi begitu mendengar alarm. Hasilnya, sering sekali pusing mendadak, bahkan beberapa kali nyaris jatuh. Setelah saya sarankan rutinitas pernapasan dan peregangan sederhana sebelum bangun dari ranjang, ia bilang, "Dok, sekarang pagi-pagi rasanya seperti mesin diesel. Hidupnya pelan, tapi mantap jalan." Sebuah kebijaksanaan usia tua terpancar. Tidak semua hal perlu cepat. Kadang yang mengawali pelan justru paling bertahan lama. Kalau bicara soal efek aneh tubuh, saya pernah membaca studi yang cukup mengejutkan. Ternyata banyak serangan jantung terjadi di pagi hari. Sekitar pukul 6 hingga 10. Salah satu penyebab yang diduga adalah lonjakan hormon stres ketika bangun mendadak. Jadi, siapa sangka kebiasaan tidak sabaran dalam bangun tidur bisa berkaitan dengan serangan jantung? Masih bisa dianggap remeh? Saya rasa tidak. Tentu saja, masih ada perdebatan akademis yang cukup ramai membahas apakah benar sistem glymphatic tetap bekerja sampai kita benar-benar bangun. Ada yang berpendapat pembersihan itu berhenti saat memasuki fase tidur REM terakhir. Namun pendapat lain, yang saya pribadi condong percayai, menyatakan proses tetap berlangsung hingga transisi bangun. Perdebatan ini menarik, sering membuat para ilmuwan saling menyodorkan grafik otak dengan semangat bagaikan debat kusir partai politik. Saya membiarkan mereka berdebat. Yang penting bagi saya, praktik lembut di pagi hari jelas membuat perasaan dan konsentrasi lebih baik. Saya juga menyelipkan humor kecil untuk pasien. Kalau bangun tidur, otak kita dianalogikan seperti komputer. Maka menyalakannya dengan cara kasar itu sama seperti mencabut stop kontak langsung dari dinding. Bisa nyala lagi sih, tapi sistemnya jadi error. Biasanya mereka tertawa, lalu esoknya mulai mencoba metode lembut itu. Dan kalau boleh saya tambahkan, perlahan-lahan memulai pagi bukan hanya soal mencegah kerusakan jangka panjang, itu juga soal menikmati hidup. Cobalah duduk di tepi ranjang. Rasakan udara pagi, dengarkan suara burung atau bahkan suara motor tetangga yang berisik. Ya, kadang bikin sebal, tapi itu tanda dunia bergerak. Semua itu bisa menjadi momen mindfulness ringan sebelum memulai aktivitas sehari. Ketika saya melihat perubahan nyata pada pasien dan diri saya sendiri, saya yakin betul rutinitas sederhana ini bukan sekadar teori sehat-sehat. Oksigen lebih banyak, darah mengalir lancar, sistem saraf otonom bekerja seimbang. Hasilnya bukan hanya kesehatan otak, tapi juga jantung lebih tenang, suasana hati lebih stabil. Sekali lagi, ini bukan nasihat untuk membuat Anda menjadi yogi sekaligus ilmuwan dalam semalam. Ini hanya undangan sederhana. Besok pagi,
Sebelum menyalakan ponsel, tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, hembuskan 8 detik, lakukan 5 putaran, lalu regangkan tubuh seperti kucing kesayangan Anda. Jangan terkejut kalau tiba-tiba Anda merasa lebih jernih, lebih siap, dan anehnya, seolah dunia menyambut Anda dengan nada lebih ramah. Hari-hari panjang yang melelahkan seringkali tak bisa kita kontrol. Tapi awal hari itu sepenuhnya milik kita. Sarapan pagi sebenarnya tidak sesederhana. Isi perut sebelum berangkat kerja. Ia adalah bahan bakar utama otak untuk sepanjang siang. Saya dulu termasuk tipe orang yang sering melewatkan sarapan. Merasa bahwa secangkir kopi hitam sudah cukup untuk memaksa otak bekerja. Nyatanya, itu sama seperti mengisi mobil dengan bensin palsu. Mesin bisa nyala sebentar, tapi cepat mogok dan ngadat. Saya masih teringat suatu pagi di usia 50-an. Saya masuk ruang operasi dengan perut kosong, hanya bertahan dengan 2 teguk kopi. Awalnya, tangan tenang, fokus cukup terjaga. Tapi 2 jam kemudian saya mulai berkeringat dingin. Konsentrasi menurun drastis. Seorang kolega melihat saya pucat lalu bertanya, "Apakah Anda baru dikejar debt collector, Dok?" Saya hanya nyengir pahit. Sejak hari itu saya belajar keras. Otak membutuhkan bahan bakar yang tepat, bukan kafein kosong. Mari kita bicara ilmiah sebentar. Otak manusia menggunakan hampir 20% energi tubuh, meskipun beratnya hanya 2%. Artinya, setiap pagi neuron kita mendesak, "Cepat kasih kami glukosa stabil dan nutrisi protektif." Kalau Anda memberikan sarapan berupa roti tawar, selai manis, atau sereal instan dengan gula tinggi, itu ibarat memberi anak kecil sekotak permen sebelum kelas matematika. Hasilnya, mereka memang lari kencang 5 menit, tapi kemudian rebah tak berdaya. Opsi buruk bagi anak-anak, lebih buruk lagi bagi otak yang menua. Ketika saya mulai merancang pola sarapan pembangun otak, saya menemukan kombinasi sederhana tapi efektif. Pertama adalah lemak sehat. Banyak orang salah kaprah, mengira lemak musuh utama. Padahal, struktur otak sebagian besar terdiri dari lemak. Membran neuron memerlukan asam lemak untuk tetap lentur. Yang berbahaya adalah lemak trans dan jenuh berlebih. Bukan lemak alami seperti omega 3 dari ikan, minyak biji, atau kacang. Saya, misalnya, setiap pagi mengonsumsi 1 sendok minyak biji rami atau minyak biji perila. Karena kandungan alfa-linolenatnya tinggi, dipadukan dengan 5 butir kenari. Hasilnya luar biasa. Tubuh saya lebih segar, fokus seperti terfokus lewat lensa baru. Salah seorang pasien saya yang awalnya skeptis lalu mencoba. Dan 2 minggu kemudian ia bilang, "Dulu saya lupa pembicaraan 5 menit yang lalu. Sekarang saya bahkan ingat apa yang dicetak di koran pagi." Sedikit berlebihan mungkin, tapi jelas ada peningkatan nyata. Kedua adalah protein dengan kandungan kolin. Kolin adalah bahan baku neurotransmitter asetilkolin, zat kimia otak yang dipakai untuk memori dan fokus. Dan sumber paling mudahnya, telur, terutama kuningnya. Saya tahu ada perdebatan panjang soal kolesterol, tapi penelitian terbaru menunjukkan konsumsi telur dalam batas wajar tidak merusak hati maupun jantung. Bahkan justru melindungi otak. Hanya saja, saya selalu sarankan telur setengah matang. Panas tinggi bisa merusak komponen halus di dalamnya. Ketiga adalah buah kaya antioksidan. Otak ibarat server komputer, selalu dikepung radikal bebas. Antioksidan adalah penjaga yang menangkap musuh kecil ini. Saya pribadi memilih blueberry. Kandungan antosianinnya terbukti melindungi kapiler otak. Tapi kadang saya kombinasikan dengan kiwi agar vitamin C memperkuat penyerapan zat biru ungu itu. Anehnya, pasien mengingat kombinasi ini dengan nama buah Avengers.
Mereka bilang seolah otak mendapat pahlawan super setiap pagi. Keempat adalah mineral pendukung sel, magnesium, seng, dan selenium memainkan peran penting dalam kerja mitokondria otak. Saya menemukan kombinasi sederhana, segenggam almond, sekitar 10 butir, dan 2 biji Brazil nut. Saya tahu, kedengarannya tidak biasa di lidah masyarakat, tapi ini seperti memberi pep energik tambahan bagi sel otak. Kelima, saya sering tambahkan minuman hangat kunyit dengan merica hitam. Kunyit mengandung kurkumin yang mampu menekan peradangan di otak, tapi senyawa ini manja. Ia perlu bantuan piprin dari merica agar bisa benar-benar diserap. Jadi setiap pagi saya rebus susu hangat dengan setengah sendok teh kunyit plus sejumput merica. Rasanya agak aneh di awal, tapi lama-lama jadi sesuatu yang saya rindukan. Satu hal yang sering dilupakan banyak orang adalah urutan konsumsi. Saya selalu mulai dengan sayuran atau buah kaya serat, baru kemudian protein, lalu lemak, dan terakhir karbohidrat. Mengapa? Karena pola ini menahan lonjakan gula darah. Bagi otak, yang dibutuhkan bukan kembang api energi sesaat, melainkan api unggun yang stabil sepanjang siang. Saya ingat ibu saya di kampung dulu selalu mengulang kalimat klasik. Sarapan itu bukan soal kenyang, tapi siapa yang kuat sampai siang. Waktu masih kecil, saya kira itu hanya pepatah rumah tangga. Tetapi bertahun-tahun kemudian, saya sadar itu adalah filosofi gizi yang sederhana, namun jenius. Oh ya, ada informasi aneh yang mungkin membuat Anda tersenyum. Penelitian neurologi menunjukkan kunyah makanan lebih lama bisa meningkatkan aliran darah ke otak. Jadi ketika seseorang bilang jangan terburu-buru menelan, ternyata otak pun bersorak setuju. Anehnya, masih ada perdebatan akademis mengenai mengapa hal ini terjadi. Apakah karena stimulasi saraf trigeminal atau karena peningkatan produksi nitrit oksida? Para pakar masih berdebat, saya sendiri tidak begitu peduli. Yang penting otak saya jelas merasa lebih hidup kalau saya tidak makan kilat. Lucunya, beberapa pasien senior saya malah menemukan trik. Mereka menyebut sarapan sehat ala saya sebagai ritual raja. Alasannya, karena mereka merasa disuguhi beragam bahan bergizi seperti dalam jamuan khusus. Tentu saja saya tertawa. Ini bukan pesta kerajaan, hanya pola makan yang bijaksana. Tapi kalau menyebutnya begitu membuat mereka rajin, mengapa tidak? Satu kebijaksanaan usia lanjut lagi. Jangan pernah percaya bahwa Anda sudah terlambat. Saya punya pasien 75 tahun, Bu Wati, yang hampir seumur hidupnya sarapan hanya kopi susu dan roti manis. Setelah ia mulai mengubah pola dengan telur rebus, buah, dan kacang, hasil tes memori setelah 6 bulan menunjukkan peningkatan signifikan. Ia menangis sambil berkata, "Ternyata otak saya belum tua, hanya lapar nutrisi." Bukankah itu kalimat yang luar biasa indah? Jadi, pelajaran malam ini sederhana. Jangan meremehkan isi piring pertama Anda. Sarapan bukan sekadar mengisi perut kosong, melainkan memasang fondasi untuk otak agar sanggup berdiri tegak sepanjang hari. Cahaya matahari pagi selalu punya reputasi romantis. Dalam bait puisi, ia digambarkan sebagai jendela harapan. Dalam iklan produk kesehatan, ia hampir selalu dilabeli sebagai sumber vitamin D. Itu memang benar, tetapi sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih ajaib secara biologis. Sinar matahari pagi bisa mengutak-atik kimiawi otak kita sedemikian rupa sehingga suasana hati, konsentrasi, bahkan pola tidur berubah signifikan. Saya menyebut fenomena ini kimia kebahagiaan pagi. Begini penjelasannya, ketika sinar matahari pagi mengenai kulit dan mata, tentu tidak dalam arti menatap bola matahari langsung. Tubuh kita mulai memproduksi serotonin dalam jumlah besar. Serotonin inilah yang membuat kita merasa lebih hangat, optimis, dan ringan.
Bayangkan serotonin itu seperti barista otak yang menyuguhkan secangkir kopi semangat alami, tanpa efek samping lambung perih atau jantung berdebar. Tidak hanya itu, kehadiran serotonin di pagi hari berperan langsung pada kualitas tidur malam. Kok bisa? Karena serotonin adalah bahan baku untuk membuat melatonin, hormon tidur. Jadi ketika Anda cukup menikmati matahari pagi, di malam hari tubuh lebih mudah menciptakan melatonin, sehingga tidur Anda lebih nyenyak. Kalau tidak, Anda jadi seperti orang yang punya bahan kopi di rumah tapi tidak ada mesin peraciknya. Hasilnya kacau. Sekitar 15 menit di bawah sinar matahari pagi cukup untuk efek ini. Paru-paru Anda juga berfungsi lebih baik jika menggabungkannya dengan napas dalam. Tip dari saya, sambil berjalan santai, tarik napas 4 detik, tahan sejenak, buang perlahan 6 detik. Mengapa? Karena sinar dan oksigen bekerja sama seperti partner duet. Hasilnya, frontal cortex atau bagian otak depan yang mengurus logika dan perencanaan menyala lebih terang. Saya dulu sering menertawakan klaim ini. Apa iya? Cahaya bisa bikin otak ceria. Sampai suatu pagi, saya mencoba sengaja berjalan keluar 15 menit sebelum berangkat kerja. Awalnya hanya terasa hangat, tetapi di tengah perjalanan saya merasakan tubuh lebih ringan. Dan yang menarik, pasien pertama saya hari itu bilang, "Dok, Anda terlihat lebih ramah dari biasanya." Mungkin terdengar sepele, tapi bagi pasien itu adalah hal besar. Sejak saat itu saya tahu bukan hanya tubuh yang disinari, sikap saya pun berubah. Ada kisah dari seorang pasien, Bu Yuni, 62 tahun, yang punya depresi ringan. Ia sudah coba berbagai suplemen. Namun ketika saya menyarankan rutin jalan pagi sambil menjemur lengan dan betis, ia awalnya menganggap saya bercanda. "Masa dokter nyuruh saya jadi jemuran hidup?" katanya. Tapi 2 minggu kemudian ia datang dengan senyum lebar. "Dok, saya sudah lama tidak tertawa seperti ini. Ternyata bukan suplemen mahal yang mengubah suasana hatinya, melainkan matahari yang gratis." Ada satu informasi aneh di sini. Penelitian menunjukkan ketika kita mendapatkan cahaya pagi, usus kita juga ikut bereaksi positif. Ya, Anda tidak salah dengar. Usus memiliki neuron dan reseptor cahaya tidak langsung yang menstimulasi produksi bakteri baik lebih banyak. Dengan kata lain, pencernaan Anda ikut bahagia karena matahari. Ini masih menjadi perdebatan akademis. Ada yang bilang efeknya langsung melalui foton. Ada yang bilang hanya lewat sinyal saraf dari mata. Saya pribadi tidak berani mengklaim mutlak. Tapi fakta bahwa pasien merasa lebih jarang kembung setelah rutin berjemur adalah data anekdot yang menarik. Selain itu, ada trik kecil agar manfaat lebih optimal. Jangan hanya duduk diam pasif. Lakukan gerakan ringan seperti berjalan. Mengapa? Karena gerakan ritmis memacu pelepasan BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, semacam pupuk ajaib untuk neuron. Gabungan sinar dan gerakan ini membuat otak Anda menumbuhkan koneksi baru secepat tanaman liar di musim hujan. Saya sendiri punya humor pribadi soal ini. Pernah suatu kali saya berjalan pagi di komplek rumah memakai kaos lusuh dan celana pendek. Tetangga menatap sambil tertawa kecil, mungkin mengira saya krisis paruh baya. Tapi diam-diam saya berpikir, biarlah mereka tertawa, otak saya sedang regenerasi. Kadang kebijaksanaan usia tua berbentuk keyakinan untuk tidak lagi malu melakukan yang benar. Pasien lain, Pak Herman, 70 tahun, dulu selalu mengeluh suasana hatinya gelap. Ia mengaku nyaris setiap pagi hanya membuka ponsel dan membaca berita politik. Saya bilang padanya, "Pak, lihat saja efeknya. Baca berita bikin darah tinggi, sedangkan sinar matahari bisa menurunkannya." Ia skeptis, tapi mencoba juga. 4 minggu kemudian,
Istrinya datang ke klinik bukan untuk periksa, melainkan untuk mengatakan, "Dok, suami saya sekarang lebih suka bercanda dengan cucu ketimbang marah-marah soal berita." Bukti paling manis bahwa serotonin memang lebih kuat daripada gosip politik. Sebagai penutup bagian ini, saya tekankan begini. Jangan meremehkan keajaiban sinar matahari pagi. Itu bukan hanya foto Instagram dengan hashtag Morning Vibes. Itu adalah investasi biologis nyata pada otak Anda. Jadi, besok jika ada pilihan antara menggulir layar ponsel atau membuka jendela dan berjalan pelan keluar rumah, pilihlah jendela. Anda mungkin tidak langsung merasa seperti manusia super, tapi percaya, otak Anda akan berterima kasih. Saya harus jujur, selama bertahun-tahun saya mengira olahraga hanya penting untuk kekuatan tubuh, bukan untuk otak. Saya pikir cukup menjaga pola baca jurnal, menulis catatan riset, dan mengobrol dengan pasien agar otak tetap tajam. Tetapi ternyata saya salah besar. Olahraga pagi ternyata tidak hanya membuat tubuh segar, tetapi benar-benar mengubah struktur otak kita. Bahkan mampu menumbuhkan sel otak baru. Saya pernah membaca riset yang membuat saya hampir menjatuhkan cangkir teh. Peneliti menemukan bahwa di otak manusia dewasa, khususnya di hipokampus, mampu tumbuh sekitar 700 neuron baru setiap hari. Dan lebih mengejutkan lagi, olahraga fisik ritmis seperti jalan cepat, bersepeda, atau berenang mampu meningkatkan jumlah tersebut berkali lipat. Jadi, ketika beberapa orang mengeluh, "Duh, umur sudah sekian, otak saya makin tumpul." Sebenarnya tubuh mereka masih punya alat untuk mengasahnya, yaitu sepatu olahraga. Saya mulai menerapkan olahraga pagi kira-kira 2 dekade lalu. Jujur, percobaan pertama agak tragis. Saya niat berlari pagi, padahal sebelumnya jarang sekali lari. 5 menit pertama penuh semangat, menit ke-10 napas, saya sudah seperti kereta uap rusak. Menit ke-15 saya berhenti, pura-pura mengikat tali sepatu padahal nyaris pingsan. Saya pulang dengan wajah memerah. Tetangga menatap heran, mungkin menyangka saya baru dikejar anjing. Namun saya tidak menyerah. Saya menemukan kuncinya bukan di kecepatan, tetapi di ritme dan konsistensi. Alih-alih lari, saya beralih ke jalan cepat selama 20-30 menit setiap pagi. Sesuatu yang sederhana tapi ritmis. Dan ternyata efeknya luar biasa. Otak saya seperti lebih cerah. Ide-ide untuk penelitian muncul entah dari mana. Beberapa pasien bahkan menatap saya saat konsultasi dan berkata, "Dok, Anda terlihat 10 tahun lebih muda." Saya jawab sambil bercanda, "Itu bukan krim wajah, itu hasil dari jalan pagi." Secara ilmiah, yang terjadi adalah peningkatan BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, semacam pupuk bagi neuron. BDNF membuat koneksi antar sel otak lebih kuat dan membantu pertumbuhan sel baru. Jadi otak Anda tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang. Banyak ilmuwan menyebut BDNF sebagai miracle grow for the brain. Ada pula efek lain yang tidak kalah mengejutkan. Olahraga pagi meningkatkan pembentukan pembuluh darah baru di otak. Proses yang disebut angiogenesis. Bayangkan seperti menambah jalur jalan tol untuk suplai oksigen dan nutrisi ke neuron. Itu menjelaskan mengapa setelah olahraga, kepala terasa lebih ringan dan fokus lebih tajam. Saya ingat seorang pasien senior bernama Pak Darto. 73 tahun. Awalnya, beliau enggan sekali berjalan pagi. Katanya, "Saya sudah lelah kalau berjalan ke dapur." Tapi setelah sedikit bujukan dan janji saya untuk tidak memberi PR tambahan kecuali jalan pagi, ia mulai rutin melakukannya. 3 bulan kemudian, ia berkata sambil tertawa, "Dok, saya bahkan jalan lebih cepat daripada istri saya sekarang. Padahal dulu saya yang dituntun dia." Bukan hanya fungsi fisiknya membaik, hasil tes kognitifnya juga meningkat.
Tentu saja, tidak semua olahraga memberi efek sama. Olahraga ritmis berulang seperti jalan cepat, bersepeda, atau berenang terbukti paling efektif untuk kesehatan otak. Sementara olahraga kekuatan intens tinggi sebaiknya dilakukan di sore hari, bukan pagi, karena justru bisa menambah hormon stres. Saya pribadi suka memulai dengan jalan cepat 20 menit, lalu kadang menambah beberapa gerakan sederhana peregangan. Ada informasi aneh yang jarang diketahui. Saat kita olahraga, tubuh memproduksi asam laktat. Selama ini orang mengira asam laktat hanya penyebab pegal. Padahal penelitian terbaru menunjukkan asam laktat juga bisa dikirim ke otak sebagai bahan bakar tambahan bagi neuron. Artinya, bahkan rasa pegal punya sisi terang. Ia membawa energi cadangan untuk otak. Ini masih menjadi bahan perdebatan akademis. Apakah otak benar-benar memanfaatkan laktat sebagai energi utama atau sekadar cadangan? Tetapi, dari pengalaman saya sendiri, setelah olahraga pagi, ada semacam energi intelektual tambahan. Saya tidak lupa menyelipkan humor ringan di kelas edukasi kesehatan. Kalau Anda ingin punya banyak ide gila, jangan minta kopi ketiga. Cukup jalan cepat 20 menit. Lebih murah, lebih sehat, dan jantung Anda tidak protes. Para peserta biasanya tertawa kecil. Lalu sebagian mulai tersadar bahwa mungkin memang mereka bisa mengganti kebiasaan. Satu kebijaksanaan yang saya pelajari dari usia tua adalah ini. Bukan kecepatan atau kekuatan yang membuat tubuh panjang umur, melainkan ritme dan ketekunan. Seperti musik, hidup butuh tempo yang tepat. Terlalu cepat membuat lagu berantakan. Terlalu lambat membuatnya membosankan. Jalan cepat di pagi hari adalah tempo harmonis yang bisa dinikmati siapapun, dari remaja hingga lansia. Saya akui ada hari-hari saya malas berolahraga. Udara dingin, tubuh berat, atau sekadar alasan klasik, nanti saja. Tetapi setiap kali saya kalah oleh rasa malas, saya selalu merasa hari itu lebih kusam. Sebaliknya, pagi yang diawali gerak ritmis membuat sisa hari berjalan lebih jelas. Jadi kalau Anda sekarang masih bergumul dengan alasan klasik, bayangkan saja otak Anda sebagai taman. BDNF adalah pupuk. Olahraga pagi adalah tukang kebun yang menyiram setiap hari. Kalau tukang kebunnya malas datang, jangan kaget kalau bunga-bunga ide Anda layu. Dan percayalah, tidak ada yang terlalu tua untuk mulai melangkah. Bahkan satu langkah kecil keluar rumah besok pagi bisa menjadi penandaan sejarah pribadi bahwa Anda hari ini memilih otak tetap hidup lebih lama. Ada sebuah ironi dalam hidup. Otak kita adalah organ paling kompleks sekaligus paling mudah rusak oleh stres. Bayangkan, berbulan-bulan Anda memberi pupuk lewat makanan bergizi, sinar matahari, dan olahraga pagi. Tapi jika Anda setiap hari membiarkan stres menghantam tanpa filter, hasilnya bisa kandas begitu saja. Disinilah saya menemukan sekutu sederhana, murah, dan ampuh, meditasi singkat. Saya tahu, kata meditasi kadang bikin orang bergidik. Sebagian terbayang duduk bersila berjam-jam, memakai jubah putih, atau pergi ke gunung sunyi. Padahal, praktik yang saya ajarkan kepada pasien hanya membutuhkan 3 menit. Ya, 3 menit. Itulah yang saya sebut sebagai meditasi 3 menit penjaga otak. Langkah-langkahnya sederhana. Pertama, cari kursi atau posisi duduk yang nyaman. Tegakkan punggung tapi jangan kaku. Kedua, pejamkan mata sambil menaruh perhatian pada ujung hidung. Rasakan napas masuk dan keluar tanpa mengubah ritme. Ketiga, ketika pikiran mulai melayang, dan percayalah, itu pasti terjadi. Bayangkan setiap pikiran sebagai awan yang lewat. Biarkan ia berjalan sendiri tanpa Anda ikuti. Duduklah begitu saja selama 3 menit, selesai. Bagi sebagian orang, kedengarannya remeh, tapi efeknya, menurut saya, luar biasa. Saya pernah mengalami suatu hari sebelum praktik, kepala penuh urusan administrasi, pasien menunggu, dan rekan kerja mengomel soal jadwal. Saya coba
3 menit ini di ruangan sepi. Ketika keluar, kepala saya seperti di-refresh, emosi menurun, dan saya menghadapi pasien dengan lebih sabar. Padahal pasien pertama saya waktu itu adalah remaja dengan 30 pertanyaan rumit. Berkat 3 menit tadi, saya bisa menjawab dengan tenang tanpa meninggikan nada suara. Fakta ilmiah, penelitian menunjukkan meditasi singkat dapat menurunkan kadar kortisol hingga 30-40% jika dilakukan rutin. Bukan itu saja, struktur otak pun merespons. Studi pencitraan menemukan bahwa setelah 8 minggu meditasi sederhana, kepadatan materi abu-abu di hipokampus yang berperan besar dalam memori meningkat, sementara bagian amigdala yang mengatur rasa takut menyusut. Jadi, bukan hanya perasaan subjektif, tetapi memang ada perubahan biologis nyata. Saya punya kisah manis tentang Bu Sumarni. 73 tahun, beliau suka cemas berlebihan. Hal kecil saja bisa membuatnya gelisah sampai sulit tidur. Ketika saya ajarkan meditasi 3 menit, ia tertawa. 3 menit itu kan cuma waktu merebus mie instan. Saya jawab, betul, tapi 3 menit ini bisa merebus kecemasan Anda. Ia mencoba, dan 2 minggu kemudian kembali dengan wajah cerah. Dok, saya tidur pulas tanpa pil pertama kali setelah bertahun-tahun. Itu salah satu momen yang membuat saya yakin metode sederhana ini tidak boleh diremehkan. Hal menarik lainnya, beberapa penelitian memperlihatkan bahwa meditasi meningkatkan neuroplastisitas. Artinya, otak lebih mudah membuat koneksi baru dan memperbaiki hubungan lama. Ini masih jadi perdebatan akademis. Apakah efeknya sebesar klaim populer atau lebih moderat? Sebagian ilmuwan skeptis melihat banyaknya klaim terlalu bombastis soal meditasi. Namun, dari pengalaman klinis, saya bisa bersaksi bahwa efek praktisnya nyata. Kemampuan pasien menangani stres meningkat, daya tahan mental lebih stabil. Jadi, meski akademisi berdebat, saya mengutamakan bukti hidup dari mereka yang merasakan. Ada informasi aneh tapi memikat tentang meditasi. Ternyata saat seseorang bernapas perlahan dalam meditasi, suhu tubuh inti bisa meningkat sedikit. Seperti tubuh menyalakan pemanas alami. Dulu saya kira itu sugesti belaka, tapi penelitian menunjukkan memang ada mekanisme sistem saraf parasimpatis yang memicu pembakaran energi ringan. Jadi, meditasi bukan hanya memengaruhi otak, tetapi juga termoregulasi tubuh. Saya pribadi melihat hal ini seperti upgrade energi gratis. 3 menit menutup mata, lalu tubuh terasa hangat, otak lebih lapang. Kalau saja semua rapat kantor di dunia dimulai dengan meditasi 3 menit, mungkin separuh argumen sia-sia bisa dihindari. Saya akui, saat pertama kali mencoba meditasi singkat ini, saya merasa aneh. Begitu mata tertutup, pikiran saya berlarian. Apa jadwal operasi selesai tepat waktu? Apakah anak saya sudah sarapan? Atau bahkan, apakah saya lupa mematikan kompor? Spoiler, ternyata memang lupa. Dan dapur sempat berasap tipis. Tapi lambat laun otak belajar. Bagai melatih otot, semakin sering dilakukan, semakin mudah masuk ke mode tenang. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya bahwa untuk menenangkan badai, kadang tak perlu kapal besar, cukup jangkar yang kecil. Meditasi hanyalah jangkar kecil itu. Tidak membuang stres selamanya, tetapi menahan agar kapal otak kita tidak terombang-ambing terlalu jauh. Saya tidak menyangkal, ada pasien yang awalnya menolak dengan alasan tidak bisa diam. Pada mereka saya suka melempar humor ringan. Kalau 3 menit tidak bisa diam, bayangkan tubuh Anda sedang mengisi daya seperti ponsel. Mau ponsel yang mati total mendadak atau yang rajin di-charge. Biasanya mereka tertawa, lalu mencoba. Beberapa minggu kemudian, data berbicara, tidur membaik, kecemasan menurun. Jadi malam ini, saya ingin Anda coba. Setelah mendengar cerita saya nanti,
Matikan lampu kamar, duduk, pejamkan mata, napas alami, dan biarkan pikiran lewat seperti awan. Tidak usah khawatir jika kepala tetap berisik. Itulah fitrahnya otak. Tujuan meditasi bukan menghapus pikiran, tetapi memastikan kita tidak terbawa arusnya. 3 menit, itu saja. Esok pagi, Anda mungkin terkejut betapa suasana hati lebih ringan. Kalau tadi kita membicarakan kebiasaan bermanfaat untuk otak, sekarang saya ingin membalikan cermin. Mari lihat sisi gelap pagi kita. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang kelihatannya kecil, biasa, bahkan terasa normal, ternyata bisa menjadi penjahat senyap yang mencuri kesehatan otak. Kebiasaan buruk pertama, bangun dengan teriakan alarm brutal. Saya tahu banyak yang merasa tidak bisa hidup tanpa alarm keras. Tetapi begitu alarm membangunkan dengan kejutan, tubuh langsung dibanjiri adrenalin. Otak yang baru saja sedang rapi-rapinya melakukan bersih-bersih, kini seperti dilempari ember es. Tekanan darah melonjak. Jangan heran jika banyak serangan jantung dilaporkan justru pagi hari. Saya dulu juga budak alarm. Suatu kali suara alarm begitu nyaring sampai saya melompat, menendang meja, dan akhirnya jari kaki saya biru. Sejak itu saya paham, ternyata cedera bisa datang bukan karena olahraga ekstrem, tetapi gara-gara alarm. Kebiasaan kedua, langsung menyalakan ponsel, YouTube, berita, email, grup WhatsApp keluarga yang sudah mengirim 50 pesan meski baru jam 6 pagi. Semua sinar biru dari layar langsung menekan produksi melatonin, hormon tidur. Artinya, walaupun Anda sudah bangun, siklus tidur Anda berantakan sepanjang hari. Lebih buruknya lagi, berita negatif yang Anda baca persis saat bangun membuat otak seakan diprogram untuk cemas seharian. Saya pernah sengaja melakukan eksperimen sosial kecil. Seminggu penuh menahan diri tidak membuka ponsel sebelum jam 9 pagi. Hasilnya, suasana hati lebih stabil. Pasien bilang saya lebih sabar, bahkan istri saya tersenyum lebih sering. Itu lebih efektif daripada suplemen apapun yang pernah saya beli. Kebiasaan ketiga, melewatkan sarapan atau hanya minum kopi. Banyak yang bangga bisa bertahan sampai siang tanpa makan. Padahal, ketika otak kekurangan glukosa sejak pagi, ia seakan memasuki mode panik. Tubuh mengeluarkan lebih banyak kortisol untuk mempertahankan energi. Secara jangka panjang, kortisol berlebih merusak hipokampus, pusat memori otak. Saya sendiri dulu sering bangga berkata, saya kuat tanpa sarapan. Sampai suatu hari saya lupa nama pasien tepat di hadapan keluarganya. Itu membuat saya malu luar biasa, Billy. Dan jadi tonggak tidak pernah lagi meremehkan sarapan sehat. Kebiasaan keempat, olahraga terlalu berat di pagi hari. Masalahnya, pagi adalah waktu ketika sistem saraf simpatis relatif masih pasif. Kalau kita langsung beri beban ekstrem, angkat barbel berat, sprint, atau crossfit, justru kortisol melambung tinggi. Akibatnya, seharian otak dalam mode ancaman. Itulah kenapa saya selalu menyarankan jalan cepat, peregangan, bukan latihan keras. Banyak orang ingin langsung maksimal, padahal otak lebih butuh ritme lembut. Ya. Kebiasaan kelima, mandi atau mencuci muka dengan air es. Saya tahu ini kontroversial. Sebagian orang senang menyebut mandi air dingin sebagai penyegar. Tapi bagi otak dan pembuluh darah, kejutan dingin di pagi hari bisa memicu lonjakan tekanan darah drastis. Beberapa pasien hipertensi saya malah mengalami pusing luar biasa gara-gara ritual ini. Dalam konteks tertentu memang ada manfaatnya, tapi pagi hari jelas bukan waktu ideal. Air hangat lunak jauh lebih bersahabat. Kebiasaan keenam, mengonsumsi berita atau video yang penuh drama dan konflik. Banyak orang langsung menyalakan TV atau membuka portal berita. Hasilnya, otak banjir hormon stres sejak menit pertama.
Lalu mereka heran kenapa sepanjang hari murung atau cepat marah. Itu seperti mengawali hari dengan makan sarapan basi. Dari luar kelihatan makanan, tapi dalamnya racun. Seandainya saja orang-orang mengganti tontonan pagi dengan cerita lucu atau musik lembut, mungkin banyak perdebatan kecil di rumah tangga tidak pernah terjadi. Kebiasaan ketujuh, minum terlalu banyak air sekaligus. Mungkin terdengar aneh, tapi minum segelas besar air secara mendadak bisa menurunkan kadar elektrolit dalam darah sesaat, membuat Anda pusing atau lemas. Memang, hidrasi penting, tetapi triknya adalah menyesap pelan-pelan, bukan meneguk air seperti orang kehausan di padang pasir film koboi. Saya jadi ingat satu pasien bernama Bu Ratna, 65 tahun, yang setiap pagi menyalakan TV berita saat memasak sarapan. Ia sering datang mengeluh gelisah, padahal fisiknya sehat. Lalu saya menyarankan, sebagai percobaan, ganti berita dengan mendengarkan musik gamelan pelan atau lagu nostalgia. 2 minggu kemudian ia kembali dengan wajah segar, berkata, entah kenapa semua terasa lebih ringan. Bayangkan, hanya mengganti info negatif dengan musik bisa membuat otak bekerja berbeda. Ketika kita bicara otak, saya suka menggunakan pepatah kebijaksanaan. Otak itu seperti spons. Pagi hari ia masih kering, jadi apapun yang pertama ia serap, itu akan mewarnai seluruh hari. Pepatah ini benar-benar terbukti sepanjang pengalaman saya. Ada fakta unik saya bacakan sekali di artikel akademis. Ternyata suara alarm berfrekuensi tinggi lebih berbahaya dibanding alarm bernada musik harmonis. Alasannya, frekuensi tinggi mengaktifkan respon fight or flight, lari atau lawan, lebih cepat. Masih diperdebatkan apakah frekuensi tertentu bisa lebih ramah bagi otak. Sejumlah ilmuwan mencoba mengembangkan alarm dengan nada alami seperti tawa burung atau deru ombak. Ada yang skeptis, ada yang yakin. Saya pribadi melihat sisi pragmatis, lebih baik bangun disambut suara burung ketimbang alarm yang terdengar seperti kapal karam. Anda mungkin tersenyum mendengarnya, tapi tak jarang. Kebiasaan paling biasa justru membawa konsekuensi paling besar. Alarm, kopi kosong, ponsel, berita penuh drama, itulah para pencuri tanpa wajah yang setiap hari merayap ke otak Anda. Malam ini, saya hanya ingin menegaskan, kadang yang paling sulit bukan menambah rutinitas baru, tapi berani meninggalkan kebiasaan lama yang buruk. Besok pagi, sebelum membuka ponsel atau menuang kopi, cobalah mengambil jeda. Katakan dalam hati, aku melindungi otakku. Sesederhana itu. Sejauh ini saya sudah berbicara banyak tentang teori, tentang hormon, saraf, sirkulasi darah, makanan, olahraga, hingga meditasi. Namun saya tahu, banyak orang lebih percaya pada bukti nyata yang terjadi pada manusia biasa, bukan sekadar grafik otak. Jadi, malam ini saya akan menghadirkan beberapa kisah nyata yang saya saksikan sendiri. Kisah-kisah inilah yang membuat saya mantap mengatakan, rutinitas pagi sederhana benar-benar bisa mengubah hidup. Mari kita mulai dengan kisah Bu Lestari. 74 tahun. Ketika ia pertama kali datang menemui saya, keluhannya sederhana tapi serius. Sering lupa menyalakan dan mematikan kompor, lupa cerita yang baru ia sampaikan. Bahkan cucu-cucunya mulai bermain tebak-tebakan berapa kali nenek akan mengulang kalimat dalam sehari. Itu menyakitkan baginya, karena beliau merasa dicintai tapi sekaligus dipermalukan oleh kondisi sendiri. Saya memberinya rutinitas sederhana. Bangun pelan dengan napas 4-7-8. Peregangan singkat di ranjang, lalu sarapan kenari, telur setengah matang, buah campur, plus jalan ringan 15 menit sambil berjemur, ditutup dengan meditasi 3 menit. Awalnya, ia mengeluh. Dok, itu kok seperti jadwal latihan atlet olimpiade. Saya hanya tersenyum. Cobalah 3 minggu saja. 3 minggu kemudian,
Ia datang dengan wajah berseri. Katanya, ia mulai bisa mengingat menyalakan kompor, bahkan mulai membaca ulang buku lama dan masih nyambung isinya. 2 bulan kemudian, kabar lebih mengejutkan datang. Ia mampu menceritakan kembali detail novel yang dibaca 10 tahun lalu. Cucu-cucunya yang awalnya menertawai lupa nenek mereka kini justru takjub. Kisah lain datang dari Pak Bambang, usia 81 tahun, yang didiagnosis mengalami gangguan memori akibat pembuluh darah, otaknya menyempit. Ia bahkan pernah tersesat hanya 3 blok dari rumahnya sendiri. Keluarganya ketakutan ia tidak bisa kembali suatu hari. Saya sarankan rutinitas yang sama, ditambah kontrol ketat tekanan darah. 4 bulan kemudian ia datang bersama anaknya sambil tersenyum. Hasil tes kognisi meningkat dari skor 15 menjadi 26. Anaknya berkata, "Ayah sekarang bahkan bisa main catur lagi." Yang lebih membuat saya kagum, kadar gula darah dan tekanan darahnya juga membaik. Itu bonus luar biasa. Lalu ada Bu Rati, 78 tahun. Sejak suaminya wafat, ia mengalami depresi ringan dan insomnia. Ia tidak nafsu makan, tidak mau keluar rumah. Inspirasi datang bukan dari saya, melainkan dari cucunya yang berusia 15 tahun. Cucunya mendengar saya bercerita dalam seminar online tentang sinar matahari pagi dan meditasi, lalu memaksa neneknya keluar jalan berdua tiap pagi. Awalnya Bu Rati mengomel, "Mau apa kamu seret-seret nenek ke jalan?" Tapi 2 minggu kemudian, beliau mulai suka. 6 minggu berselang, ia bisa tidur nyenyak, wajahnya lebih ceria, dan bahkan ikut arisan. Ia bercerita sambil senyum malu-malu. "Saya sekarang paling semangat kalau jam 7 pagi, karena bisa lihat orang-orang lewat sambil menikmati sinar matahari." Itu kalimat sederhana yang menandai hidupnya berputar kembali ke arah positif. Ada informasi kecil tapi menarik dari kasus-kasus ini. Hampir semua pasien lansia yang menerapkan rutinitas pagi sehat melaporkan mereka merasa lebih muda. Saya tahu itu terdengar subjektif, tetapi ketika saya mengukur tes kecepatan kognitif mereka, rata-rata memang meningkat. Apakah ini berarti kita benar-benar bisa memundurkan usia otak? Itu masih jadi perdebatan akademis. Sebagian ilmuwan bilang, meningkatnya skor hanya menandakan fungsi kompensasi, bukan regenerasi. Namun saya pribadi justru melihat hasilnya di wajah mereka. Mata lebih berbinar, langkah kaki lebih mantap. Bagi saya, itu cukup bukti perubahan nyata. Tentu tidak semua cerita berjalan mulus. Ada pasien yang malas-malasan mengikuti jadwal. Misalnya, Pak Yudi, 69 tahun. Ia setuju mencoba tapi hanya menjalani 2 minggu, lalu berhenti. Ketika saya tanya kenapa, ia berkata, "Saya tidak sempat, Dok." Padahal ia menghabiskan 2 jam per hari menonton sinetron. Saya hanya tertawa tipis dan berkata, "Itu berarti Anda sempat, hanya memilih investasinya di tempat lain." Humor kecil kadang lebih mudah masuk dibanding kuliah panjang. 2 bulan kemudian ia datang lagi, setelah menyaksikan hasil sahabatnya yang mengikuti program sampai tuntas. Kali ini, ia berubah pikiran. Saya jadi sadar, hasil terbaik muncul bukan hanya dari rutinitas itu sendiri, tetapi dari komitmen jangka panjang. Kebijaksanaan usia tua menegaskan lagi, perubahan besar sering muncul dari hal paling kecil, asalkan dilakukan konsisten. Bangun lembut 5 menit lebih awal, memilih kenari dan telur daripada roti manis. Melangkah keluar rumah 12 menit untuk matahari. Jika itu dilakukan setiap hari, hasilnya menumpuk luar biasa. Ada satu humor yang masih saya ingat hingga kini. Seorang pasien senior berkata kepada istrinya usai 6 bulan rutin praktik, "Lihat, aku makin pintar. Jadi sekarang aku boleh ikut komentar di grup WhatsApp keluarga."
Istrinya menjawab, "Ya, pintar. Tapi jangan kepintaran untuk berdebat masalah warisan." Kami semua tertawa, tapi secara diam-diam saya kagum. Bahkan, kebiasaan sederhana bisa memberi mereka rasa percaya diri bahwa otak masih bekerja baik. Jadi ketika Anda mendengar kisah-kisah ini, bayangkan bahwa Anda pun bisa jadi bagian dari cerita. Tidak ada syarat harus berusia lanjut. Otak siapapun bisa mendapat manfaat dari rutinitas yang benar. Lagu lama tentang umur hanyalah angka, ternyata tidak salah. Usia biologis otak bisa berbeda jauh dari usia kalender kita. Itulah sebabnya, saya suka menekankan, jangan tunggu sampai gejala parah datang, lebih baik mulai sekarang. Kisah Bu Lestari, Pak Bambang, atau Bu Ratih bisa jadi gambaran masa depan Anda sendiri bila memilih langkah sederhana sejak hari ini. Ada satu bagian cerita yang selama ini saya simpan sebagai inti dari perjalanan pribadi saya. Transformasi diri sendiri. Saya tidak sekadar menyarankan orang lain untuk melakukan rutinitas sehat. Saya adalah pasien pertama dan saksi hidup dari perubahan besar ini. Kembali ke 15 tahun lalu. Usia saya waktu itu 61. Meski masih aktif bekerja, saya mulai merasakan gangguan kecil yang mengganggu martabat seorang dokter. Nama pasien sering hilang dari ingatan dalam hitungan menit. Istilah medis yang tadinya mengalir lancar mendadak terasa berat di lidah. Bahkan ada hari di mana saya berdiri di ruang operasi. Otak seperti kosong. Mencari kata untuk memandu tim. Wajah kolega saya menatap penuh tanya. Dan saya merasa ngeri. Apakah ini tanda awal otak saya benar-benar mulai mundur? Sejujurnya, waktu itu saya sangat cemas. Orang lain mungkin menganggap itu sekadar tanda penuaan, tapi sebagai ahli saraf, saya tahu jalur itu bisa berujung pada turunan masalah memori permanen. Jadi saya menolak menyerah. Saya mulai membaca penelitian dari berbagai negara, Finlandia dengan program gaya hidup lansia, Amerika dengan riset neuroplasticity, Jepang dengan kebiasaan sarapan ikan laut, bahkan negara kecil yang meneliti jam tidur para biarawan. Saya mencatat segalanya, menguji pada diri sendiri, sering gagal, kadang berhasil. Misalnya, saya pernah mencoba pola bangun jam 3 pagi untuk meditasi 1 jam setelah membaca jurnal tentang praktik monastik. 3 hari pertama sukses. Hari keempat saya malah ketiduran sepanjang pagi dan dimarahi pasien karena telat. Itu contoh eksperimen gagal. Begitu juga ketika saya mencoba lari maraton di usia kepala 6. Hasilnya, lutut bengkak seminggu. Dari semua eksperimen, saya belajar satu kebijaksanaan usia tua. Bukan ekstremitas yang menyelamatkan otak, melainkan kelembutan berulang. Akhirnya, lahirlah rutinitas sederhana saya. Bangun jam 5.30 dengan alarm lembut, 5 menit menarik napas 4-7-8 sambil masih diranjang. Lalu peregangan singkat seperti kucing. Setelah itu sarapan dengan menu kenari, minyak biji, telur setengah matang, buah berwarna cerah, kacang Brasil, dan segelas hangat kunyit merica. Kemudian, jalan kaki sekitar 20 menit sambil menjemur betis dan lengan di sinar matahari. Terakhir, 3 menit meditasi duduk sunyi. Saya jalani ini hari demi hari. Hasilnya mengejutkan. Dalam waktu 3 bulan, saya merasa kepala jernih kembali. Kata-kata mengalir tanpa hambatan. 6 bulan kemudian, memori saya bahkan terasa lebih tajam dibanding masa awal karier. Saat tes kognitif formal, nilai saya melampaui rata-rata usia 30-an. Rekan sejawat terperangah, beberapa bahkan bercanda. Anda mungkin diam-diam minum ramuan awet muda. Saya jawab sambil tertawa. Ramuan saya murah, hanya matahari gratis dan telur setengah matang. Perjalanan ini juga memberi pengalaman aneh. Ketika saya rutin berjemur, saya merasa lebih gembira tanpa sebab jelas. Ternyata benar, serotonin meningkat. Bahkan cucu saya yang waktu itu masih kecil berkomentar,
kakek lebih sering tersenyum sekarang. Itulah bukti paling manis. Terkadang anak-anak menangkap sinyal kejujuran emosi lebih tajam daripada alat tes medis. Ada momen lucu. Suatu pagi, saya sedang melakukan peregangan di teras. Tetangga lewat sambil mengira saya sedang mencoba gaya yoga rumit. Padahal saya hanya menguap sambil mengangkat tangan. Dia tersenyum. "Wah, dok, sudah ikut kelas yoga ya?" Saya hanya menjawab, "Ini murid kucing saya yang ajarkan." Humor-humor kecil macam ini membuat proses disiplin terasa ringan. Namun jangan salah, konsistensi tidak selalu mudah. Ada pagi-pagi hujan deras atau saat tubuh terasa berat. Tapi setiap kali saya tergoda melewatkan, saya ingat perasaan ngeri dulu saat lupa nama pasien. Ingatan itu membuat saya kembali duduk, bernapas, dan memulai ritual. Dan benar saja, setelah selesai, rasa malas hilang berganti energi segar. Inilah poin penting. Kesehatan otak bukan hadiah yang jatuh dari langit, melainkan tabungan kecil yang disetor setiap pagi. Tidak ada hasil instan. Yang ada hanyalah bunga berlipat setelah bertahun-tahun menabung disiplin. Debat akademis tetap ada. Ada yang bilang efek rutinitas ini mungkin placebo setengahnya. Saya malah berkata, kalau placebo bisa bikin otak lebih awet dan memori tetap tajam. Kenapa takut placebo? Faktanya, brain scan saya yang terakhir menunjukkan aktivitas frontal cortex setara dengan individu 2 dekade lebih muda. Itu bukan placebo, itu realita. Kini, di usia 76 tahun, saya masih bekerja di rumah sakit, masih membaca jurnal padat, dan yang terpenting, masih ingat detail kecil wajah setiap pasien saya. Saya yakin jika dulu saya pasrah, mungkin sekarang saya sudah duduk di bangku pasien, bukan dokter. Kebijaksanaan usia tua yang bisa saya simpulkan sederhana. Jangan menunggu dunia memberi jawaban sempurna. Mulailah dengan tindakan kecil yang Anda bisa kontrol. Napas lembut, 1 sendok minyak biji, 1 jalan santai di bawah cahaya matahari pagi. Jika itu terdengar sepele, percayalah, di dalam otak Anda sedang terjadi revolusi sunyi yang luar biasa. Saya tidak ingin berkata saya menemukan rahasia keabadian. Saya realistis, tetapi saya percaya setiap pagi kita diberi pilihan. Apakah mau menua dengan cepat atau melambatkannya dengan langkah-langkah sederhana? Saya memilih opsi kedua, dan hasilnya, saya benar-benar merasa otak ini masih hidup seperti individu di usia 30-an. Setelah perjalanan panjang, kita menelusuri berbagai bagian dari rutinitas pagi. Dari napas lembut, peregangan, sarapan penuh zat gizi, sinar matahari, olahraga ritmis, meditasi pendek, hingga menghindari jebakan kebiasaan buruk. Tibalah saatnya saya merangkum sekaligus mengajak Anda menutup mata sejenak untuk merenung. Saya ingin Anda bayangkan, setiap pagi otak Anda sedang berdiri di perempatan jalan. 1 jalan mengarah ke kabut. Jalan inilah yang sering ditempuh dengan alarm kasar, ponsel menyala, sarapan seadanya, stres digital, dan ketergesaan. Jalan lain adalah jalur yang penuh cahaya halus. Di sana ada napas dalam, sinar matahari teduh, makanan sederhana tapi kaya gizi, gerakan ritmis penuh harmoni, serta hening 3 menit. Kedua jalan sama-sama bisa ditempuh, tapi hasilnya sangat berbeda. Kita hidup di era di mana orang lebih rela mengeluarkan uang besar untuk vitamin mahal, tapi enggan meluangkan 30 menit untuk rutinitas sederhana. Padahal, justru di rutinitas kecil itulah kesehatan otak bertumbuh. Saya menyaksikan sendiri para lansia yang awalnya dianggap habis masa jayanya, kembali tertawa, mengenang buku lama, bermain catur, atau tidur nyenyak. Itu semua bukan hasil sulap, tapi hasil dari konsistensi pagi hari. Saya juga menyadari, perubahan terbaik hanya bisa datang jika dilakukan dengan hati ringan. Latihan napas dan meditasi bisa terasa kaku bila dianggap beban. Tetapi,
Ketika diubah menjadi ritual pribadi penuh rasa syukur, tiba-tiba seluruh proses menjadi mudah. Ingatlah, otak tidak hanya butuh zat kimia sehat, tetapi juga butuh alasan untuk merasa damai. Ada pepatah tua yang saya suka ulang-ulang. Kita tidak bisa menghentikan waktu, tapi kita bisa memilih bagaimana menua. Bagi saya, menua bukan soal menambah angka usia, melainkan bagaimana menjaga kualitas memori, ketenangan emosi, dan kecerahan pikiran. Untuk itu, setiap pagi adalah tabungan kecil demi masa depan yang lebih terang. Bahkan sekarang, ketika usia saya sudah melewati 76 tahun, saya tetap setia pada rutinitas itu. Setiap kali menarik napas dalam, saya merasa seperti menandatangani kontrak baru dengan kehidupan. Setiap kali sarapan dengan menu sederhana semangkuk buah berwarna dan telur, saya merasa sedang memoles mesin otak agar siap bekerja lagi. Dan setiap kali menutup mata 3 menit, saya seperti memberikan pelukan hangat pada otak saya sendiri. Saya percaya Anda pun bisa melakukannya. Tidak ada kata terlalu tua, terlalu sibuk, atau terlalu telat. Otak kita senantiasa plastis, mudah berubah, mudah beradaptasi, asalkan kita mau memberi asupan tepat. Itu rahasia sesungguhnya dari awet muda yang bukan mitos. Otak yang mau terus belajar, terus diperhatikan, terus diberi cinta. Sebelum kita benar-benar menutup malam ini, saya ingin mengajak Anda melakukan satu latihan terakhir. Tarik napas dalam sekali saja. Tahan sejenak, lalu lepaskan. Rasakan seluruh ketegangan pelan-pelan ikut keluar. Bayangkan besok pagi Anda membuka mata. Bukan untuk berlari pada ketergesaan, melainkan untuk memberikan hadiah manis bagi otak Anda. Saya ulangi pesan inti, konsistensi mengalahkan segala macam teori hebat. Tidak soal Anda tinggal di kota atau desa, kaya atau sederhana. Yang menentukan adalah komitmen kecil tiap pagi. Dan terakhir, jangan lupakan senyum. Senyum sederhana bisa menggiring kimia otak menuju ketenangan. Jadi saat Anda berdiri di depan cermin besok pagi, jangan buru-buru mencari keriput baru, berikan senyuman. Katakan pada diri sendiri, aku berinvestasi pada otakku hari ini. Sekarang, mari kita beralih perlahan ke penutup malam. Bayangkan ruangan tempat Anda duduk mulai meredup. Cahaya lampu semakin samar. Dengarkan bunyi halus di sekitar. Mungkin kipas yang berputar atau suara serangga malam. Saya ingin Anda biarkan kata-kata terakhir saya mengalir seperti bisikan lembut ke dalam telinga Anda. Selama perjalanan panjang ini, kita sudah berjalan bersama menyusuri sudut-sudut kehidupan pagi. Dari kisah pasien yang kehilangan memori hingga manusia-manusia lanjut usia yang sanggup menemukan kembali sinar ceria dalam kehidupannya. Semua itu serupa mosaik. Potongan-potongan kecil yang bila disusun menghasilkan lukisan besar. Otak manusia adalah organ yang bisa pulih, bisa tumbuh, bisa tetap muda. Tidak ada sihir, tidak ada rahasia mistik. Hanya konsistensi, hanya kebiasaan sederhana. Dan keindahan sejatinya adalah bagaimana hal kecil itu menggulung menjadi gelombang besar yang mengubah arah alur hidup. Malam ini, izinkan diri Anda perlahan melepaskan beban. Biarkan tubuh nyaman, tarikan napas tenang, dan otak Anda beristirahat dengan lembut. Esok pagi, ketika matahari menyapa, Anda sudah tahu harus melakukan apa. Ingat napas 478, ingat peregangan kucing malas, ingat sarapan sederhana penuh gizi, sinar matahari ramah, gerakan ritmis, dan 3 menit hening. Dan sama pentingnya, ingat apa yang harus dihindari. Alarm brutal, ponsel, kopi kosong, berita negatif. Semoga suara ini masih terngiang besok pagi saat Anda membuka mata. Sebagai pengingat untuk memilih jalan bercahaya. Selamat malam, tidurlah dengan damai.